ngomong begini, kutipan dari Fufafafa itu yang isinya kasar-kasar semualah gitu. Tapi kalau betul ini bukan dari Mas Gibran, berarti kan sama sekali tidak ada dasarnya mengaitkan dengan Mas Gibran gitu. Yang nulis orang lain kok Mas Gibran yang dituduh. Saya baca juga Andrew siapa ya, pendiri Kaskus ya. Ini kan Kaskus ya, akun Kaskus ya. Dia bilang ya it can be anybody, dia bilang. Nggak bisa dikonfirm karena pada masa itu mudah sekali membuat akun, nggak perlu memasukkan nomor, cukup akun email saja gitu. Jadi kita tahu bahwa di dalam media sosial anonimitasnya kan tinggi ya, terutama di masa lalu. Sehingga kemudian ada yang namanya akun alter ya, dan yang lain-lain. Memang Kodari dan Total Politik sedang mengerjakan tugasnya ya. They are doing their job. Karena itu kita nggak boleh mengganggu. Ya biarkan saja mereka itu berpendapat sesuai dengan versinya. Nah kita tentu tidak boleh juga dilarang untuk berpendapat sesuai dengan versi kita. Yang paling penting adalah tidak ada dusta di antara kita. Atau tidak ada kepentingan kita juga. Kalau itu akun milik Gibran, coba bayangkan kita punya wakil presiden seperti itu. Kalau ini akun bukan punya Gibran, ya punya siapa? Kenapa tidak diadukan untuk segera diverifikasi? Ya, seolah-olah delaying, ya, buying time. By the way, ya, kalau ada orang-orang bilang Mas Gibran, itu biasanya dekat lah. Tapi kalau dalam percakapan ini saya cuma bilang Gibran, itu nggak ada kaitannya ya. Itu salah satu pertanda saja ya, kedekatan itu ya. Dan saya tidak pernah bilang Mas Gibran, saya bilang Gibran ya. Nanti siapa wakil presiden kita? Gibran, bukan Mas Gibran. Mas Gibran itu adalah panggilan akrab untuk orang yang akrab ya. Kodari akrab sama Gibran, makanya dia panggil Mas Gibran. Begitu ya Kodari. Assalamualaikum Kodari. Oke, sahabat era sekalian, coba kita lihat perkembangan berita yang menarik ya. Ternyata ini ada aja ya yang namanya netizen yang maha bijaksana ini ya. Yang maha bijaksana, dia kemudian membuat lagi sebuah bocoran yang penting tentang akun Fufafa. Ternyata mereka spill yang namanya alamat, kemudian nomor telepon, tanggal lahir Gibran Raka Buming Raka. Salah satu yang di spill itu adalah dua, akunnya Cilipari ya, kemudian nomor teleponnya. Jadi kalau kita bicara tentang Kodari dan kemudian orang yang ingin membuktikan bahwa ini Gibran, itu pembuktian Kodari itu adalah pembuktian yang sifatnya asumtif ya. Asumsi yang barangkali pasti akan didukung oleh kekuasaan terutama Kominfo ya, Menkominfo. Tapi ini adalah versi dari masyarakat yang mereka mencari bukti-bukti itu memang didasarkan pada apa yang ada. Ya, di situ ada Fufafa, di situ ada Cilipari, di situ ada Genarli ya, Raka Genarli, di situ ada RKBN ya. Semua itu connected. Dan semua itu melibatkan nama-nama yang terkait dengan Gibran. Ada Kaisang di situ. Ada Jokowi bahkan pernah mention akun Cilipari ya. Jadi saudara sekalian, ini ada data yang di-spill dari data pribadi akun Fufafa telah dibocorkan oleh Anonymous dan Anon Ghost Indonesia. Salah satunya adalah kalau kita memasukkan nomor telepon langsung terhubung dengan akun Fufafa ya. Coba kita bacakan. Lalu Cilipari ya atau @cili_pari itu kemudian memuat postingan yang kurang lebih mirip dengan dengan Fufafa. Yaitu seperti yang sudah kita sering spill ya, sudah pernah diucapkan, yang membuat kemudian Ainun Najib dan Roy Suryo yakin ini adalah Gibran Raka Buming, yaitu ketika nanya gunting. Akun Cilipari yang pernah dimention oleh Jokowi mengatakan beli gunting yang kayak di
steak gunting pig di mana ya? Nanya serius. Kemudian guys, sorry stupid question. Ini di Fufu Fafa. Beli gunting yang kayak di steak gunting pig di mana? Kurang lebih sama. Ya. Jadi beli gunting yang kayak di steak gunting PIK di mana ya? Podo aja. Jadi ada bilang kaya, YG-nya yang ya kurang lebih sama lah ya. Walaupun kita bukan ahli-ahli ini, tetapi gini, kalau kita mau mendinai tentu kan ada dasarnya. Tetapi kalau kita ingin melakukan klarifikasi, ya inilah klarifikasinya, ada beberapa hal yang interconnected ya, yang proven. Jadi ini yang tidak bisa dibantah. Kalau memang bukan, ya sudah lama akun ini di bareskrimkan. Sekarang kan terkesan operasi yang akan dijalankan adalah akan ada stuntman katanya, yang akan dikondem sebagai si Fufu Fafa ya. Oke. Tapi kita tidak tahu bagaimana perkembangan ke depannya ya. Kalau saya sih becek ke tete, olo ke toro. Itulah yang terjadi ketika saya berkonflik dengan Akil Mukhtar. Teman saya bilang, udahlah santai aja, nanti becek ke tete, olo ke toro. Intinya nanti ketahuan juga lah kurang lebih ya. Nah, ternyata benar 3 tahun kemudian akhirnya ketahuan. Tapi ini saya kira mudah-mudahan tidak 3 tahun kemudian. Oh Prabowo nggak peduli nggak ada masalah. Saya udah bilang orang yang sedang sukses ya di atas jatuh cinta itu nggak akan pernah mendengarkan orang lain yang berbeda dengan aspirasinya. Nah, aspirasi Prabowo adalah memeluk Gibran for the time being right now ya kan, memeluk Jokowi right now dan menunggu waiting for his inauguration ya, for the new president of Indonesia kan. Become the new president of Indonesia. Nah, itu yang sedang dia tunggu. Karena itu, ya dia tidak ada kepentingan untuk kemudian mempermasalahkan akun Fufu Fafa, apalagi pendukung-pendukungnya sama sekali nggak punya kepentingan. Oke, ini yang punya kepentingan kita untuk mengetahui seberapa seperti apa sih karakter calon pemimpin kita. Kan ngeri-ngeri sedap ya. Ini ada berita ya dari suara.com. Kemudian pikiranrakyat.com ya. Nomor HP Gibran Rakabuming bocor, warganet iseng cari di get contact dan login akun Fufu Fafa. Oke. Kemudian Fufu Fafa benar Gibran tanda tanya, anonim coba login pakai nomor HP dan email diduga milik Wapres terpilih. Ini hasilnya. Oke. Coba kita bacakan. Jadi yang di login itu tidak hanya nomor HP, tetapi juga akun Cilipari ya. Oke. Kita dari Pikiran Rakyat kita bacakan ya. Fufu Fafa benar Gibran, anonim coba login pakai nomor HP dan email diduga milik Wapres terpilih. Ini hasilnya. Pikiran Rakyat. Akun Anonymous Indonesia mengklaim telah berhasil menemukan pemilik akun Kaskus Fufu Fafa yang belakangan ini menarik perhatian. Benarkah akun tersebut milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka? Data pribadi akun Fafa Fufu, Fufu Fafa telah dibocorkan oleh Anonymous dan Anon Ghost Indonesia. Ucap @youranon ya, Arnold _ pada Jumat 13 September 2024 sambil menyertakan link menuju ke channel Telegram. Di channel Telegram miliknya, Anonymous Indonesia terlihat membagikan informasi pribadi milik Gibran Rakabuming Raka yang diduga merupakan pemilik akun Fufu Fafa. Dia membeberkan identitas pribadi putra sulung Joko itu mulai dari tanggal lahir hingga alamat rumah. Nggak usah kita sebarkan juga ya. Jadi biar kita tidak ikut menyebarkan data pribadi orang ya. Karena itu bukan hal yang bisa disebarkan seharusnya ya. Tetapi siapa yang bisa kemudian membatasi orang-orang yang anonimus untuk melakukan private investigation? Karena ini kan bagian dari private investigation to prove ya. Sekaligus membantah istana kan begitu. Termasuk membantah Kodari tadi kan begitu. Tidak hanya itu, dia bahkan mencantumkan nomor telepon dan email milik Gibran Rakabuming Raka. Alamat email yang dimiliki merupakan milik usaha catering miliknya, Cilipari. Ya. Nama lengkap Gibran Rakabuming Raka, tempat tanggal lahir
Surakarta 1 Oktober 1987, jenis kelamin laki-laki. Nah itu adalah informasi yang bisa di-spill ya. Kalau tanggal lahir saja nggak bisa, bagaimana mau mendaftar jadi wakil presiden kan? Telepon, nah ini nggak boleh ya. 62897 bintang. Email ini adalah sesuatu yang juga umum sifatnya. Cilipari@gmail.com kata Anonymous Indonesia. Dia juga mencantumkan status pendidikan Gibran Raka Buming Raka yang pernah bersekolah di Orchard Park Secondary School, Management Development Institute of Singapore dan University of Bradford BSc ya. BSc. Kita nggak ngerti ya apakah betul ijazahnya benar apa enggak. Nanti kita itu bagian lain yang katanya mau dibahas juga oleh Roy Suryo ya. Seakan belum cukup sampai di situ, Anonymous Indonesia juga membagikan 2 video di channel Telegram miliknya. Video pertama memperlihatkan upaya masuk ke akun Kaskus menggunakan sebuah nomor telepon yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka. Ketika terbaca oleh Kaskus, nomor telepon dan email Cilipari tercantum di sana. Ternyata datanya mengarah ke akun Fufu Fafa yang saat ini tengah ramai dibicarakan. Mohon maaf, saat ini verifikasi melalui nomor handphone tidak tersedia. Bila mengalami kendala, silakan hubungi customer service. Klik selanjutnya untuk mendapatkan kode pemulihan tutur keterangan Kaskus. Oke. Sebagaimana ciri khas Presiden Joko Widodo Jokowi, putra sulungnya sekaligus wakil presiden Wapres RI terpilih Gibran Raka Buming Raka menjawab santai terkait akun Fufu Fafa yang sedang viral. Dikaitkan dan dituding sebagai pemilik akun Fufu Fafa, Gibran dengan enteng membantah. Kendati tak secara eksplisit berkata menir, "Yo ndak tahu kok tanya saya." Jokowi ya, YNTKTS. Dengan diksi lain Gibran sama-sama membelokkan pertanyaan supaya diarahkan ke pemilik asli yang menurutnya adalah orang lain. "Lah mbuh takono sing duwe akun kok aku. Yo ndak tahu kok tanya saya." Ya, kurang lebih kan gitu ya. YNTKS juga ya. "Lah mbuh kok takono sing duwe akun. Tanya saja yang punya akun," jawab Gibran singkat usai belusukan di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Lawean, Solo, Selasa 10 September 2024. Jadi kalau kita bicara like father, like son ya, gitu. Air dari cucuran jatuhnya ke pelimbahan juga ya. Itu sobat era sekalian yang kita bisa beritakan ya. Jadi ketika dimasukkan nomor handphone yang memang tertera ya di dalam Kaskus tersebut ya yang disertakan, maka yang terjadi adalah mengarah kepada akun Fufu Fafa. Fufu Fafa. Nanti baca anukan lagi ya lagunya ya, Fufu Fafa. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi sekali lagi ini adalah bagian dari hak warga negara ya. Dan jangan dikatakan untuk memecah belah atau mengadu domba. Ini emang Prabowo anak kecil yang bisa diadu-adu ya. Ini justru masyarakat sedang ya memperjuangkan haknya untuk tidak dipimpin oleh orang yang nanti dianggap tidak dewasa dan bermasalah. Itu soalnya ya. Saya katakan ini bisa mengarah kepada impeachment seandainya memang disepakati. Tapi harus dilantik terlebih dahulu Gibrannya kan begitu. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Cadas, keren cadas, keren cadas. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi akhirnya tercium juga. Kemudian maaf menurutku panggilan mas untuk yang suka jilat. Lagi bersosmed pakai seaneh-aneh gitu pula, ngapain? Ya itu menunjukkan bahwa kedewasaan itu penting ya. Makanya saya bilang dengan bahasa lain mengatakan Anda jangan terlalu rendah diri dong. Nanti besok-besok Anda jadi pejabat, tiba-tiba dibongkar orang apa yang sedang Anda muat ya di dalam masa lalu Anda. Nah, kalau yang dimuat itu hal-hal yang gak penting, hal-hal yang seksis ya nanti ketahuan ya. Saya pernah jadi saya sekarang nih akun Facebook saya itu tidak saya aktif lagi, tapi dia masih terbuka, open to public.
one day pernah teman saya bilang tuh ada yang ada hacker katanya masukkan sesuatu. Ya nanti coba saya cek lagi ya. Kadang-kadang kan kita ini kan tidak semuanya pintar bagaimana memelihara akunnya. Tetapi kalau seperti Cili Pari ini, ya ini kan sesuatu yang bukan by accident. Masa ada 5.000 postingan kemudian Anda mengatakan itu tidak ada kaitannya dengan saya, kan begitu. Kodari pengganti Ngabalin Istana Baru Bang Refli, nggak apa-apa ya. Pokoknya kalau ketemu Kodari lucu aja. Sebenarnya seluruh elit dan rakyat Indonesia yakin Fufu Fafa itu Gibran, tapi pura-pura tidak tahu, takut sama Mukidi Mulyono ya. Pura-pura lupa ya. Ada lagu-lagu pura-pura lupa. Maha benar netizen dengan segala cuitannya. Pak Ngabalin kemana ya? Lama nggak muncul kan ya. Ya persoalannya masih dipakai atau enggak, itu aja soalnya. Itu kita disuruh nanya oseng dua akun. Lah Edian Madahal yang punya akun benar-benar kepribadian ganda. Kemudian Dunia Sendagura, Bung RH, Anda saat bahas PKS media Ar-Rohma keluar dari tataran substantif laporan. Anda boleh kecewa pada PKS dan satu sisi beda, tapi soal penyebaran berita bohong, Ar-Rohma itu memang bohong, berlaku adil lah. Jadi begini ya, kenapa tidak dilaporkan juga akun Fufu Fafa? Kan begitu ya jadi masalah. Akun Fufu Fafa itu tidak hanya berita bohong, ya bohong dan menghina ya kan. Coba bayangkan, dia ngomong jorok tentang PKS itu, ya ngomong. Ya saya pun gak tega ya. Coba lihat PKS dikatain apa di akun Fufu Fafa. Kenapa itu gak dilaporkan? Takut. Jadi begitu ya. Dan soal media Ar-Rohma ya gini Sobat Era sekalian ya. Kalau kita selalu menggunakan kekuasaan negara untuk melayani hal-hal seperti ini ya, maka yang terjadi adalah partai politik, kekuasaan inginnya memenjarakan warga negara. Bayangkan. Padahal warga negara itu cuma ngomong. Mungkin ngomongnya nggak senonoh. Kan Anda harus balas dong. Kan agak cerdas sedikit. Bagaimana caranya Anda bisa menarik simpati dari sebuah hal. Bukan menyebarkan teror. Melaporkan ke polisi itu menyebarkan teror. Dan saya yakin tidak akan mendapatkan simpati. Yakin saya. Kan itu pertanyaannya. Coba kalau seandainya dengan dingin PKS mengatakan kami menggunakan hak jawab kami terhadap akun ini, akun ini. Terhadap akun Ar-Rohma kami protes keras karena ini. Tapi begitu Anda melaporkannya kepada polisi kelihatan betul bahwa Anda merasa bagian dari kekuasaan, ya mungkin bisa di entertain oleh kekuasaan, maka Anda gunakan itu. Janganlah. Masa PKS sebuah partai politik partai politik yang sifatnya ini apa istilahnya ya? Partai politik yang sifatnya apa yang ingin saya katakan amar ma'ruf nahi mungkar mau memenjarakan orang ya. Rasulullah saja dilempari ya kan? Dia maafkan orang Taif itu kan? Nah, kalau kita mau meniru jejak Rasulullah ya seperti itu. Tapi kita klarifikasi dulu. Gitu ya. Nah ini misalnya ya. Ya. Coba bayangkan ini. Ini kan tidak hanya fitnah tapi juga menghina. Fitnah dan menghina sama. Fufu Fafa terciduk lecehkan PKS lewat unggahannya. Ya. Netizen. Dalam titik 2 menghina banyak orang tapi kok nggak ada yang bikin laporan. Jadi kita sih nggak mau bias atau kenapa? Karena saya punya sikap kepribadian ya. Saya tidak suka melaporkan orang yang menghina saya atau orang yang memfitnah saya. Itu apalagi yang dihina dan difitnah itu adalah institusi. Institusi itu nggak punya perasaan. Kok tiba-tiba ada yang marah, ya?
institusi PKS itu ya bukan milik Anda, ketua, presiden dan lain sebagainya. Institusi PKS itu milik rakyat, milik pemilihnya kalau kita bicara tentang demokrasi. Emang siapa yang membuat Anda menjadi presiden, Anda menjadi wakil rakyat? Kan rakyat pemilih, termasuk saya. Kan itu yang membuat Anda menjadi anggota DPR sehingga Anda mendapatkan kemakmuran hidup. Kan itu, bukan PKS. Kalau kita bicara causa prima dalam demokrasi, yang membuat Anda terpilih adalah rakyat pemilih. Itu yang harus kita pahami ya. Papa Pupu, Refli, situs Gerindra itu ternyata palsu. Sepertinya situs tersebut bikinan si Banteng. Saya sudah lakukan klarifikasi semalam dalam berbagai kesempatan video ya. Saya katakan bahwa ada bantahan dari Gerindra bahwa yang asli itu adalah Gerindra